Didan, Didan, Oi, wes ndelok materi nih kan? ya apa? Gak duwe aku. Saya tak kirim. Ya aku nyedolen kim cuk. Kok ngono kok. Iku file maksudnya sing ngirim file iku dikirim nang ndi? Jadi kita kirim. File apa? Enggak sing grup Pak Rino. Ini. Ya apa, Vin? Apanya? Caranya ngobrolnya. Gak tahu. Anjing, cuk. Gak pernah bikin tugas beginian aku mah. Hadis emang krungu suaranya, Dis. Dis krungu suaranya nggak, Dis? Bisa dibuka dan. Sik. Gak iso, gak berbentuk link iku. Coba kirim mana? Link kok. Enggak iku, gak bisa dipencet. Gak biru. Ya, Masuk. iya. Biru loh. Oh, coba kirim mana? Bisa gak? Ya. Gak bisa anjing. Ini loh. Iku bentuknya biru. Enggak, gak bisa dibuka. Kare rong polo kan cuk. Sik zoom aku. Bisa gak? Iku tak kirim. Tak terus no. Calvin. Gak bisa anjir. Tapi biru deh aku. Sik. Oh, wes. Aku mau coba nomor papat wis ya. Wes. Iya Ya. terserah. Ya, Oh, aku sik. baca nomor. Aku sing share screen iki. Oh, gak usah Lagi saya main screen. nol lagi. Gak usah saya screen. Mek ngomong kok. Nah, cuma 4 ya, cuma 4 nomor ya. Kan iya Ya, pas. aku nomor 3 lah. Ya wes. Aku BBN aku. Kamu satu aja, Vin. Aku 4. Mana? Iya, Kak Didan 4, Adisya 3. Kamu satu, Ya wes. Davin. Anjir panjang. Astagfirullahaladzim. Panjangnya. Apa aku satu? Boleh. Ya udah kamu Boleh, nomor dua. 1 boleh. Nomor 2. Terus apa mulainya? Gak tahu. Gak Salah Wes di berarti. report ah. Iya, Wes engkau tak takmu. potong biar aku tak edit. Bisa kan diedit? Wis. Harusnya bisa sih. Setahu aku bisa. Ya udah. Pakai assalamualaikum Tata. Iya, assalamualaikum aja. Kelompok Terus berapa gitu? perkenalan.
Kerungu nggak? Kerungu, Kak, kerungu. Iya, boleh perkenalan deh. Cek. Kamu yang buka, Davin. Loh, aku kamu wakilnya. Kamu dah. Ya udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kelompok 7. Di sini akan membahas tentang pengaruh westernisasi bagi identitas nasional Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Alvin dengan NIM 24. Aku Lailatul Badriah dengan NIM 07. Ya, Adisya Maulidia dengan NIM 29. Saya Arya Didanja, NIM 30. Nah, jadi topik pertama itu membahas tentang definisi, westernisasi, sama definisi identitas nasional. Jadi definisi westernisasi dapat dijelaskan adalah proses adaptasi budaya, kayak gaya hidup, nilai, dan kebiasaan dari westernasi adalah proses adaptasi budaya, ya, kayak dari negara-negara barat terus masuk ke dalam negara negara Indonesia. Terus westernasi bukan hanya terbatas pada gaya hidup saja. Meskipun gaya hidup adalah salah satu elemen yang paling terlihat, gaya hidup barat meliputi cara berpakaian, kayak pola konsumsi, pengguna teknologi. Beserta contoh-contohnya kayak cara berpakaian, makanan dan minuman, musik dan film dan televisi, ataupun teknologi dan media sosial. Contoh dari makanan dan minuman, kayak makanan siap saji yang berasal dari Amerika berada di Indonesia. Seperti McDonald, KFC, Burger King, sangatlah digemari oleh warga Indonesia. Sedangkan definisi identitas nasional dapat dijelaskan, identitas nasional Indonesia terbentuk dari berbagai unsur yang paling berkaitan dan membentuk dasar negara, kebanggaan nasional, serta jati diri bangsa Indonesia. Ada beberapa unsur yang membentuk identitas nasional Indonesia, antara lain kayak Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan ketuhanan yang Maha Esa itu kayak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang kedua ada UUD 1945 adalah Konstitusi Negara Indonesia yang menjadi landasan hukum Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Semboyan ini mencerminkan pluralitas Indonesia yang kaya dan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang keempat, ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah dengan negara yang digunakan sebagai alat komunikasi utama di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia menghubungkan berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Yang kelima, ada sistem pemerintah dan demokrasi Pancasila. Indonesia mengadopsi sistem pemerintah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keenam ada lambang negara Garuda Pancasila yang adalah lambang negara Indonesia yang memiliki makna mendalam. Yang ketujuh ada seni dan budaya. Seni dan budaya Indonesia yang beragam turut memperkaya identitas nasional. Yang ke-8 ada
Sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajah adalah bagian tak terpisah dari identitas nasional. Yang kesembilan ada sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional juga turut membentuk identitas bangsa dengan menamakan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan cinta tanah air. Terakhir ada tradisi keagamaan. Indonesia memiliki keragaman agama tetapi tetap semangat toleransi beragama yang tercermin dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Terus ada jelaskan pentingnya identitas nasional bagi keberlangsungan negara, itu juga ada, yaitu dapat diartikan sebagai karakteristik atau ciri khas dari suatu bangsa atau negara. Kalau kamu, Vin, kamu mau jelasin apa? Oke. Di sini tuh aku pengen jelasin tentang dampak negatif westernisasi terhadap identitas nasional. Di sini tuh yang dibahas tuh paling nggak banyak, cuma 5. Jadi yang pertama tuh ada lunturnya nilai-nilai tradisional. Jadi warisan-warisan nilai luhur bangsa Indonesia semakin ke sini mulai memudar karena pengaruh kuat budaya Barat. Semangat kebersamaan yang dulu melekat erat kini tergantikan oleh sikap mementingkan diri sendiri. Budaya konsumtif yang datang dari negara Barat membuat masyarakat berlomba-lomba mengejar harta dan gaya hidup mewah, melupakan kesederhanaan. Dan agama yang seharusnya menjadi pedoman hidup semakin terpinggirkan. Media massa, terutama televisi dan internet, menjadi penyebar utama budaya Barat, mempengaruhi cara berpikir dan bertindak generasi muda. Lalu ada pergeseran gaya hidup. Budaya Barat telah mengubah banyak cara hidup masyarakat Indonesia secara mendalam. Masyarakat kini lebih suka membeli barang-barang mahal dan mengikuti mode terbaru, tren terbaru, menunjukkan gaya hidup yang boros. Kesenangan pribadi menjadi tujuan utama, mendorong perilaku yang kurang bertanggung jawab. Segala sesuatu yang cepat dan mudah selalu menjadi pilihan. Lalu yang ketiga ada dominasi dominasi budaya asing. Budaya asing semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, terutama di bidang musik, film, fashion musik. Film Hollywood, salah satunya adalah film Hollywood yang begitu diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga budaya lokal mulai tersisihkan. Ada juga kemajuan teknologi dan keberadaan platform streaming seperti Netflix dan YouTube yang semakin mempermudah akses terhadap konten luar negeri, membuat film serta musik tradisional Indonesia terasa kurang mendapat perhatian. Di sisi lain, tren fashion barat seperti penggunaan t-shirt, jeans, sneakers, dan lain sebagainya lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan pakaian tradisional seperti batik dan kebaya. Lalu ada krisis identitas. Pengaruh westernisasi yang semakin kuat di Indonesia dapat memicu krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda. Dominasi budaya asing ini membuat banyak anak muda terasa bingung dalam menentukan jati diri mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Mereka lebih memilih mengenal dan mengikuti budaya Barat dibandingkan budaya lokal. Sehingga nilai-nilai tradisional yang seharusnya menjadi bagian dari identitas nasional mulai terpinggirkan. Lalu yang terakhir ada dampak pada bahasa. Pengaruh budaya asing juga memberikan dampak yang besar terhadap penggunaan bahasa di Indonesia. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, dunia kerja, hingga media sosial. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin berkurang, karena banyak orang yang lebih memilih bahasa asing yang dianggap lebih modern dan lebih menarik. Selain itu, berkembangnya bahasa gaul yang bercampur dengan kata-kata asing juga mengurangi kemampuan generasi muda dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara formal dan sesuai aturan. Jika kondisi ini terus berlangsung, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu bisa melemah dan beresiko mengurangi rasa kebangsaan kita. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik melalui pendidikan, kebijakan pemerintah maupun kampanye, maupun kampanye kesadaran bahasa.
agar generasi muda tetap bangga dan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut awakmu, Sek Didan. Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, upaya menjaga identitas nasional. Pertama, pendidikan karakter. Itu jelaskan pentingnya pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal. Pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal sangat penting untuk membentuk individu yang bermoral, berintegritas, dan memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pendidikan karakter menjadi kunci utama untuk menjaga keutuhan sosial dan identitas nasional. Lalu yang selanjutnya, pelestarian budaya. Melestarikan budaya tradisional sangat penting agar warisan leluhur tetap hidup dan tidak tergerus oleh arus globalisasi. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan budaya tradisional, yaitu mengadakan festival budaya. Festival budaya daerah menampilkan kesenian lokal seperti tari tradisional, musik daerah, dan kuliner khas. Karnaval budaya, parade pakaian adat, pertunjukan seni, dan pameran produk budaya untuk menarik minat masyarakat luas. Festival tingkat nasional dan internasional mengenalkan budaya Indonesia ke dunia melalui event seperti Festival Payung Indonesia, Festival Danau Toba, dan sebagainya. Kedua, pelatihan dan pendidikan seni tradisional. Mengajarkan seni tradisional di sekolah, memasukkan tari musik dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan. Pelatihan bagi generasi muda mendirikan sanggar seni atau komunitas yang melatih anak-anak dan remaja dalam seni tradisional. Ketiga, digitalisasi dan promosi budaya melalui teknologi. Dengan cara membuat konten digital mempromosikan budaya melalui media sosial seperti YouTube dan platform streaming agar lebih dikenal generasi muda. Aplikasi dan website budaya menyediakan informasi lengkap tentang budaya Indonesia dalam bentuk digital. Virtual reality dan augmented reality menciptakan pengalaman interaktif untuk mengenalkan budaya tradisional secara modern. Selanjutnya, penyaringan budaya asing. Di era globalisasi, budaya asing masuk ke Indonesia dengan sangat cepat melalui media sosial, hiburan, gaya hidup, hingga pola pikir. Meskipun ada banyak aspek positif, tidak semua budaya asing sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal. Oleh karena itu, sikap kritis dan selektif sangat penting agar masyarakat dapat menyaring pengaruh asing yang bermanfaat tanpa kehilangan identitas nasional. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya serta identitas nasional agar tidak tergerus oleh globalisasi dan budaya asing. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis yang mencakup pendidikan, hukum, ekonomi, serta promosi budaya. Contohnya, kebijakan yang mendukung industri kreatif lokal, perlindungan bahasa Indonesia, dan penyaring konten media asing. Kebijakan yang mendukung industri kreatif lokal. Pemerintah mendorong industri kreatif berbasis budaya agar seni dan produk lokal tetap berkembang dan memiliki daya saing global. Contohnya bantuan insentif pemerintah atau BIP untuk mendukung pelaku usaha kreatif. Kedua, kebijakan perlindungan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional harus terus dilestarikan di tengah pengaruh bahasa asing yang semakin kuat. Contohnya pengganti istilah asing dengan bahasa lokal seperti loka pasar untuk marketplace. Tiga, kebijakan penyaringan konten media asing. Untuk melindungi masyarakat dari konten yang tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia, pemerintah menerapkan kontrol terhadap media asing. Contohnya pemblokiran situs yang bertentangan dengan budaya Indonesia, seperti konten perjudian atau ajaran ekstremisme. Lanjut, peran masyarakat. Peran masyarakat sangat krusial dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam melestarikan, mempromosikan, dan meneruskan warisan budaya pada generasi mendatang.
Contohnya dengan menggunakan produk lokal, mempelajari budaya tradisional, dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 1. Kita harus menggunakan batik sebagai pakaian kerja atau secara formal. 2. Menghadiri festival budaya, pekan kebudayaan nasional, dan pertunjukan wayang kulit. 3. Menghindari penggunaan bahasa asing yang berlebihan jika ada padanan dalam bahasa Indonesia. Udah. Dis, lanjut awakmu, Dis. Oke, terus nggak? Dengar. Kemudian Cilik, suaramu cilik. halo, wes. Wis. Sip. Kemudian saya akan menjelaskan tentang para pakar, yakni dengan para pakar pendidikan mengenai pengaruh westernisasi terhadap karakter dan moral generasi muda beragam, tetapi secara umum ada beberapa poin yang sering dibahas, yakni yang pertama, perubahan nilai dan budaya. Banyak pakar pendidikan berpendapat bahwa westernisasi yang seringkali berhubungan dengan globalisasi dan pengaruh budaya barat dapat mengubah sistem nilai dan budaya lokal. Generasi muda yang terpengaruh oleh budaya barat mungkin lebih mengutamakan individualisme, kebebasan pribadi, dan materialisme yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang menekankan kolektivitasme, hormat pada orang tua, dan norma sosial yang kuat. Kemudian yang kedua, yaitu pengaruh positif. Beberapa pakar melihat pengaruh westernisasi secara positif, terutama dalam hal kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir yang lebih terbuka. Mereka berargumen bahwa generasi muda dapat memanfaatkan teknologi dan pengetahuan barat untuk meningkatkan kualitas hidup dan berkembang dalam dunia yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, pengaruh barat dianggap dapat membuka wawasan dan memperkaya pengalaman budaya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu penurunan moralitas dan etika. Sisi lain, banyak yang khawatir bahwa westernisasi dapat menyebabkan penurunan moralitas dan etika di kalangan generasi muda. Misalnya, gaya hidup konsumerisme yang sangat dipromosikan dalam budaya barat dapat mendorong generasi muda untuk lebih fokus pada pencapaian materi dan kesenangan sesaat, sementara mengabaikan nilai-nilai moral yang lebih dalam. Beberapa aspek budaya barat seperti pola perilaku hedonistik atau budaya pergaulan bebas juga dianggap dapat berdampak negatif pada moralitas generasi muda. Selanjutnya yaitu kehilangan identitas budaya lokal. Banyak pakar pendidikan menekankan bahwa westernisasi dapat menyebabkan generasi muda kehilangan identitas budaya mereka. Akibat terlalu terpengaruh oleh budaya barat, generasi muda mungkin mulai meremehkan atau melupakan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama ini. Mereka cenderung mengadopsi gaya hidup barat. Kemudian ada contoh beberapa dampak penggunaan teknologi yang tidak terkontrol, yakni yang pertama, kecanduan teknologi dan media sosial, yang kedua, penyebaran hoaks dan informasi palsu, yang ketiga, keamanan data dan privasi terancam, yang keempat, dampak pada kesehatan fisik dan mental, dan yang terakhir, pengaruh negatif terhadap budaya dan moral. Gimana, Vin? Apa terus nih mau diapain? Udah, nanti gini aja. Tutup nih. Ini 40 menit sih. Minimal berapa menit sih? 4 menit sama dia. Minimalnya bebas udah apa aja. Maksimal. Cuma yang penting kelihatan maksimalnya bebas. Oh. Gini aja ini. Dan tutup aja nih. Dari Adi diskusi anjir, kudu presentasi. Lah iya, Diskusi. bingung ngomongnya. Iya. Kayak apa? Iko file AutoCAD itu dikumpulno DWG apa PDF? PDF. Oh, dulu.
Dikumpul nang Kereta. Pak Rino. Loh, le Pak Rino Hah? dulu. Pak Rino sih. Terus nang Neng kereta. Oreta. Oh iya. Apa ben apa? Iya, Dis. Suksin. Apa? Masuk ngene tok. Eh, bisa. Cari diskusi. Tapi ya apa? Nah, diskusi iki ya apa, boy? Kayak ngobrol tapi ya ngobrolnya tentang iku ngono loh. Ya anu iki meho. Jangan. Ya aku tak kangen sih. Lek Andi piye? Nanti masuk ngobrol. Lek Andi. Ini ditato ini. Kan ya apa diskusi ini? Apa lagi? Kalau kita itu. Lo kan nulis di YouTube Gila. post tau. Hanzo, kontra Hanzo. Early. Cari Andi delok sampai Andi. Waduh. Mana Sing wis mari iki Sampai 2 Aureta. tahun. Mari ku wingi. Grupe Coba Aureta. takut. mari kabeh arek wis. Iya. Heeh. Gak kelompoknya Dirga Guru. Yang Pak Rino, Dis. Oh. Gimana, Vin? Gimana ya? Penutupan Guru. Kamu wakil kan? Gak apa-apa wes. Hah? Gak apa-apa wes ngene ae. Penutupan. Tenan ah. Kene. Kyo, anu sih. Kaya deme kuno. Orang bersatu. Nanti dibikin bentuk ini ya. Apa tuh nanti materinya ini? Jurnal. Iya, yang ada logo UNED sama segala macamnya itu nggak sih? Ya, tapi kan ditulisnya di MP juga. Iya, oh iya benar deh. Ya gak sih? Nggak tahu, aku nggak dengar. Iya, di MP. Ya sudahlah, terus aja. Tutup dah. Aja. Tutup. Dis. Si. Beli. Kita tutup. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Guys.